يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayuhat talaba azanillah wa iyyakum, nas'allaha li wa lakum khairan wa afiyah wa sihhata tamah aynama kuntum. Ayuhat talaba, fi hadhihi al-hissa sanaqumu ma'ana bi darsi al-fiqh. Mabhathuna al-yawm fi kitab as-sawm wa syara'itihi wa faraidihi wa malladhi yuftiru bihi as-shaim. Ayuhat talaba, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bab saum, syarat-syaratnya serta fardu-fardunya dan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Kita bacakan terlebih dahulu Kitabus Saum wa syara'itu wujubis saum aw siyam arba'atu asya'. Jadi syarat-syarat wajibnya puasa ini ada 4. Kita bacakan footnote-nya. Al-aslu fi fardiyatis saum mutlaqan qaul ta'ala. Dasar yang mendasari wajibnya puasa secara mutlak firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Bil khusus di bulan Ramadan, qaul ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ini surah Al-Baqarah ayat 185. Dan dari hadis-hadisnya banyak sekali yang mewajibkan puasa, yang menunjukkan wajibnya puasa. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW, apa yang disampaikan Rasulullah kepada seorang badui yang bertanyakan hal ini. Akhbirni madza farada alayya Allahu minna saum. Beritahu aku apa yang Allah fardukan, apa yang Allah wajibkan kepada aku dari saum, dari puasa. Faqala asyam Ramadan. Rasulullah menjawab puasa Ramadan. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Adapun syarat-syaratnya dia ada 4. Yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam, wal bulugh, sudah mencapai balik. Kemudian yang ketiga al-aklu. Ini dalam hal ini footnote liqauli ta'ala wa 'alal ladzina yutiquna li hadisi rufi'al qalamu 'an thalathah. Kita lihat di hadis yang rufi'al qalamu 'an thalathah, 'anil na'im hatta yastayqidh wa 'anis sabi hatta yahtalim wa 'anil majnun hatta yaqila. Yang pertama, jadi salah satunya, jadi angkatnya pena, ya, pena dalam mencatat amal ibadah kita, amal ketaatan kita, itu ada pada 3 orang. Tiga orang yang tidak dicatat amal ibadahnya. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Wanis sobi, anak kecil yang sampai dia itu bermimpi, yahtalim, atau mencapai balik dengan tanda bermimpi. Wa anil majnuni, dari orang gila, ya, orang gila sampai dia itu berakal, artinya pulih kembali akalnya. Ini contoh orang yang tidak disyaratkan untuk berpuasa. Ini makanya akal ini sebagai syarat dalam berpuasa, berakal. Yang berikutnya al-qudrah 'ala shaum, yang berikutnya adalah mampu untuk melaksanakan puasa itu sendiri. Liqauli ta'ala wa 'alal ladzina yutiquna fidyah, surah Al-Baqarah ayat 184. Ini artinya orang yang mampu untuk melaksanakan puasa atau orang yang dibebankan kepadanya untuk berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Atha, sami'a Ibnu Abbas. Ibnu Abbas membaca dalam hal ini, mendengar Ibnu Abbas membaca dalam hal ini, walladzina yutiqun fidyah ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas ini laisat bimansukh, ini tidak dinasakh. Tidak dinasakh. Yaitu adalah siapa yang dimaksud dalam hal ini adalah Syekhul Kabir, orang yang sudah sepuh,
kakek-kakek yang sudah sepuh atau nenek-nenek yang sudah sepuh yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka hendaknya kedua orang tersebut memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Kita lanjutkan. Faraidu saum arba'atu asya. Adapun fardu-fardunya ya yang wajib dalam puasa itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Ini seperti dalam hadis ya, niat ini tempatnya qoblal fajr. Jadi sebelum fajar. Likulli yaumin, di setiap hari. Jadi kalau dia hanya berniat di awal bulan Ramadan, maka di hari keduanya sampai hari terakhir di bulan Ramadan itu puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Oleh karenanya setiap hari harus memperbaharui niatnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat ya pada malam harinya berniat berpuasa pada malam harinya sebelum fajar, fala siyama lahu, maka dia tidak dianggap berpuasa. Ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ini. Wal imsaku anil akli wasyurbi. Yang berikut yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum. Ini jelas. Ya, menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga al-jima, yaitu berhubungan badan. Makna al-jima huna kama qaul ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum ankifuna fil masajid. Yang maksud di sini ada wala tubashiruhunna, artinya janganlah kalian menggauli mereka, artinya istri-istri kalian. Ini yang dimaksud dalam hal berpuasa, hendak menahan diri dari nafsu untuk berhubungan suami istri. Ini jima. Wa ta'ammudul qai, yang berikutnya adalah sengaja muntah. Sengaja muntah. Kita bacakan footnote-nya nomor 3. Diriwayatkan dari Abu Dawud, dari Tirmizi dan yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu qayn wa huwa shaimun falaysa alaihi qada. Barang siapa yang tidak sengaja muntah, ya, tidak sengaja muntah dan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak perlu menggantinya. Wa in istaqa falyaqdi. Kalau dia sengaja muntah, ya dibuat-buat untuk muntah, maka dia wajib menggantinya puasa tersebut. Ini walladzi yuftiru bihi shaim 10 asya. Adapun yang hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10 hal. Yang pertama ma wasala amdan ila jawfi aw ra'si. Suatu yang masuk dengan sengaja ke tenggorokan atau kerongkongan, aw ra'si atau kepala. Ini. Yang kedua al-huknatu fi ahadis sabilain. Ada suatu hal atau suntikan atau injeksi atau hukna di sini obat ataupun hal apapun yang masuk ke dua jalan. Yang masuk ke dua jalan, baik itu kubul maupun dubur, baik itu yang depan maupun yang belakang. Ini ya, ini pun membatalkan puasa. Jadi suatu hal yang masuk, baik itu hukna di sini suntikan, ya, baik itu suntikan atau apapun yang masuknya dari dua jalan, baik itu kubul maupun dubur, maka batal. Wal qayu amdan, muntah dengan sengaja. Yang berikutnya al-wat'u amdan fil farji. Yang keempat adalah berhubungan atau menempelkan kelaminnya, ya, kemaluannya dengan kemaluan orang lain. Baik itu laki-laki mau dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan yang lainnya. Ya. Maka dengan sengaja, ya, kemaluan, maka itu pun membatalkan puasa, kan? Puasa. Yang kelima al-inzal. Yang kelima adalah
mengeluarkan mani dengan cara sengaja. Al-inzal di sini inzal. Kalau nazala itu tidak sengaja. Kalau inzal itu sengaja dikeluarkan, ya. Ya, didorong karena syahwat, anim basyarah. Ya, didorong oleh syahwat di sini dalam hal ini. Dengan dimain-mainkan. Maka ini pun juga membatalkan puasa. Inzal mani, mengeluarkannya mani dengan sebab, ya, dengan cara memegangnya atau menciumnya atau yang lainnya. Yang berikutnya al-haid. Lalu bagaimana kalau orang lain yang memegangnya, orang lain yang memegangnya atau orang lain yang menciumnya? Maka itu pun juga termasuk membatalkan puasa. Kalau keluar, jika keluar maka itu pun batal. Wal haid, kemudian yang berikutnya adalah haid. Ini bagi orang perempuan, haid dan nifas. Haid dan nifas ini bagi perempuan. Itu pun membatalkan puasa. Wal junun, dan orang yang gila. Orang yang gila pun membatalkan puasa karena hilang akalnya. Yang kesembilan adalah riddah, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Li khuruj min maqamati bihi hadhil umur an ahliyatil ibadah. Ini karena dia sudah tidak dituntut untuk beribadah, ya, tidak dituntut untuk beribadah karena dia sudah di luar Islam. Ini hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Naam, هذا مما شرحنا في هذه القصة. نلتقي إن شاء الله في لقاء القادم ونختتم بحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.